Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda Safiana dari kelas 3B S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi dan review jurnal. Sebelum saya menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi, saya akan menjelaskan tentang pengertian toksikologi. Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Selanjutnya, asas umum toksikologi. Menurut Donatus tahun 2001, awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan. Kemudian setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan akan terdistribusi ke tempat aksi, yaitu reseptor yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan dengan reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh efek toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum dalam toksikologi. 4 asas umum tersebut antara lain: yang pertama, kondisi efek toksik; yang kedua, mekanisme efek toksik; yang ketiga, wujud efek toksik; yang keempat, sifat efek toksik. Yang pertama, kondisi efek toksik. Menurut Wamis tahun 1978, kondisi efek suatu senyawa adalah berbagai keadaan yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi suatu senyawa di dalam diri makhluk hidup. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejanan dan kondisi makhluk hidup. Kondisi pemejanan yang mempengaruhi efek toksik adalah jenis, jalur, kekerapan, dan takaran pemejanan. Kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di dalam sel sasaran dan keefektifan interaksinya dengan sel sasaran. Yang kedua, mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi racun dapat digolongkan menjadi 3 bagian, antara lain: yang pertama, sifat dan tempat kejadian; yang kedua, sifat antar aksi racun; yang ketiga, resiko penumpukan racun. Mekanisme berdasarkan sifat dan tempat kejadian secara patologi dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka intrasel adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel. Tempat aksi meliputi membran sel, inti sel, mitokondria, dan retikulum endoplasmik. Sedangkan mekanisme luka ekstrasel adalah luka yang terjadi karena racun bereaksi di lingkungan luar sel. Yang ketiga, wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud respon perubahan biokimia, respon perubahan fungsional, dan respon perubahan struktural. Respon perubahan biokimia merupakan perubahan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara racun dan tempat aksi yang terbalikan. Jenis efek toksik ini yaitu menghambat respirasi sel. Selanjutnya, respon perubahan fungsional berkaitan dengan interaksi racun antara reseptor enzim aktif yang terbalikan sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Jenis wujud efek toksik ini yaitu gangguan pernafasan dan gangguan fungsi saraf. Selanjutnya, respon perubahan struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Selanjutnya, sifat efek toksik. Terdapat 2 jenis sifat efek toksik zat beracun, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Ciri khas wujud efek toksik terbalikan antara lain: yang pertama, efek toksik yang timbul akan cepat kembali normal. Yang kedua, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Selanjutnya, ciri khas wujud efek toksik tak terbalikan. Yang pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua,
Pemajanan dengan takaran yang sangat kecil dalam waktu panjang. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang berjudul Ketoksikan Akut dan Ekstrak Etanolik Daun Jarak Pagar atau Jatropha curcas pada mencit jantan galur. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketoksikan akut, mengevaluasi spektrum efek toksik dan mekanisme perantara efek toksik. Setelah pemejanan ekstrak etanol daun jarak pagar atau Jatropha curcas dosis tunggal dengan pengamatan selama 24 jam. Penelitian ini menggunakan mencit jantan yang dibagi dengan masing-masing dosis 1400, 2240, 3684, dan 5734 mg per kilogram berat badan. Pengamatan gejala toksik dan jumlah hewan uji yang mati dilakukan selama 24 jam. Apabila ada hewan uji yang mati sebelum 24 jam setelah pemberian sediaan uji, mencit dibedah untuk diambil jantung, hati, paru-paru, dan ginjal. Pada akhir masa uji yaitu jam ke-24, sisa mencit yang masih hidup dikorbankan untuk selanjutnya diambil organ-organ vitalnya untuk pengamatan histopatologi yang bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme terjadinya efek toksik atau kematian. Selama penelitian ini tidak ditemukan kematian pada hewan uji. Hasil penelitian menunjukkan nilai LD50 dari ekstrak etanol daun jarak pagar adalah 5734 mg per kilogram berat badan dengan kategori praktis tidak toksik. Pemberian ekstrak tidak menyebabkan perubahan perilaku pada hewan uji. Hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan terjadinya inflamasi pada organ ginjal, hati, dan paru. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.